Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Baik, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kemudahan untuk bisa melanjutkan kajian bahasa Arab, kajian ilmiah bahasa Arab berpandu sebuah kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Arabiyyah, ringkasan kaidah bahasa Arab. Ringkasan kaidah bahasa Arab. Setelah kita memasuki bagian pertama dan bab pertama dari kitab Mukhtarat. Bab pertama adalah muqaddimah, pembukaan atau pendahuluan. Membahas masalah jumlah atau sebuah perkataan atau sebuah pernyataan. Dikatakan dia jumlah, yaitu susunan kata yang mempunyai arti sempurna. Setelah kita memahami pembagiannya dan juga masing-masing definisi dari istilah isim, fi'il, dan huruf. Tiga isim, fi'il, dan huruf. Apa itu isim? Kata yang tidak menunjukkan waktu tertentu. Pada perinci banyak, ya kan? Berikutnya isim, tanda isim kemarin, apa tanda isim? Ada 5. Sebutkan. Tanwin, alif lam, nida, huruf jar, mudhaf ilaih. Mudhaf, ya, disandarkan. Mudhaf, ingat kita bahwasanya mudhaf pasti ada mudhaf ilaih istilahnya. Karena dua istilah yang tidak boleh dipisahkan. Ketika disebutkan mudhaf, maka kita harus tergambar setelahnya mudhaf ilaih. Gandengkan lagi dengan faedah yang kita tambahkan, yaitu mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam, dan mudhaf ilaih pasti di kasrah. Yang kedua adalah fi'il. Fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Kata tertentu ini kembali kepada 3 pembagian fi'il, yaitu fi'il madhi, mudhari', dan amr. Fi'il madhi adalah kata telah terjadi, telah lampau. Fi'il mudhari' kata sedang atau akan. Fi'il amr adalah perintah. Jadi kata tertentu dari segi telah lampaukah atau sedang terjadi atau akan diperintahkan. Dan huruf adalah kata yang tidak berfungsi kecuali jika disambungkan. Jadi huruf kalau berdiri sendiri tidak ada artinya, tidak dipahami. Seperti hal, artinya apakah? Atau wa, dan artinya. Ini tidak ada yang bisa dipahami. Tapi kalau digandingkan dengan kata Muhammad telah datang dan Zaid, berarti dapat dipahami bahwasanya Muhammad dan Zaid sama-sama datang, itu huruf. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya di dalam Al-Quran dan bahasa Arab secara umum bahwasanya tidak ada pembagian selain 3 ini. Imma dia isim atau fi'il atau huruf, 3 hal. Ketika kita menyusun, terkadang harus isim sama isim, terkadang isim sama fi'il atau isim, atau terkadang diselipkan huruf, terjadilah sebuah jumlah. Seperti saya pergi ke masjid. Ana zahibun, ana isim, zahibun isim, ila huruf, masjid isim. Jadi ana zahibun ilal masjid, saya pergi ke masjid. Susunan isim, huruf isim, demikian. Jadi tidak lepas dari 3 hal. Sekarang kita insyaallah memasuki bab yang baru, al-babus tsani, halaman 5. Silakan membuka kitab Mukhtarat halaman 5. Al-babus tsani. Kita masuk pembagian pertama, bab yang kedua. Bagian pertama kitab Mukhtarat adalah tentang kaidah-kaidah saraf. Kita memasuki bab pertama, muqaddimah. Bab keduanya adalah al-babu, kita baca dhammah karena asal harakat. Kita kasih dhammah tidak tanwin karena ada alif lamnya. Ya kan? Al-babu, enggak boleh al-babun, enggak boleh. Al-babu ats-tsani. Tapi kalau disambungkan menjadi al-babu ats-tsani, bab yang kedua. Al-ismu, lihat harakatnya di dhammah dan di tidak ditanwin.
Karena memang dia di awal kalimat. Dan juga isim yang tidak disambung dengan huruf jar atau dia bukan mudhaf ilaih yang harus di kasrah. Maka sebuah gambaran umum yang kita harus pahami bahwasanya harakat asalnya dhammah tidak boleh pindah ke fathah atau ke kasrah kalau tidak ada sebabnya. Al-ismu min haitsu qawaidus sarfi. Isim ditinjau dari kaidah-kaidah sharaf. Di sana ada min huruf jar. Artinya dari. Di sini harakatnya min haitsu. Kenapa tidak di kasrah haitsu? Sebagaimana kaidah setiap isim yang jatuh setelah huruf jar pasti isim. Kedua pasti di kasrah. Ini bisa dikatakan pengecualian. Karena nanti ada beberapa isim yang sifatnya dia tetap harakat akhirnya. Dhammah saja. Kalau kasrah pasti kasrah saja. Tidak ada perubahan harakat. Itu istilahnya mabni. Nanti akan masuk dalam bab nahwu ini. Insyaallah bab yang kita akan baca pada bab bagian pertama akan ada insyaallah. Namanya isim mabni yang tetap harakat akhirnya. Di antara mabni adalah haitsu ini. Makanya dibaca haitsu. Dan dibaca haitsu enggak ada. Jadi kita menghafal kata haitsu pasti dibaca dhammah dia. Karena dia tidak berubah harakat akhirnya. Ini akan kita mengenali satu persatu, diselipkan terkadang kata-kata yang memang tetap harakat akhirnya. Demikian. Min haitsu qawaidus sarf. Pasti. Ya kan? Min huruf jar, maka pasti setelahnya isim. Tapi tidak ada tanda tanwin di sana, tidak ada harakat alif lamnya. Ini dia kata haitsu. Dia mabni. Min haitsu qawaidus sarf. Qawaidu dia isim tidak ada alif lamnya, tapi tidak memakai tanwin. Berarti ini ciri khasnya mudhaf. Maka ketika kita tahu qawaidu mudhaf, maka pasti setelahnya mudhafun ilaih. Makanya lihat di kasrah akhirnya. Qawaidus sarfi di kasrah. Demikian keadaannya. Tapi kita hanya menyinggung saja karena itu intinya di akhir dia. Nah, kedua adalah isim ditinjau dari kaidah-kaidah saraf. Kita baca kaidah saraf adalah kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya baik karena pengaruh atau pengurangan atau penambahan huruf. Kaidah saraf kaidah khusus pada pembentukan. Garis bawahi kata pembentukan. Garis bawahi kata pembentukan kata dan perubahan. Garis bawahi kata perubahan. Yang perlu diperhatikan di sana kata pembentukan dan perubahan. Ini yang di titik pandang dalam kaidah saraf. Jadi kaidah saraf ini akan berbicara masalah pembentukan kata. Yang kedua perubahannya. Demikian. Dan perubahan ini baik dengan mengurangi huruf atau menambahkan. Namanya dia berubah. Sama kayak kita merubah rumah misalnya. Kita kadang menambah ruangan untuk rumah yang sudah jadi. Kadang kita hancurkan sebagian ruangan. Jadi berubah. Sesuatu yang sudah jadi berubah. Entah ditambahkan atau dikurangi. Itu yang perubahan. Tapi membentuk ini sesuatu yang belum sesuatu yang belum jadi kita bentuk. Nah, kita perlu mempelajari kayak mana cara membentuknya. Ini pembahasan saraf. Saraf adalah dua fungsi. Ilmu ini membahas tentang dua hal, yaitu cara membentuk kata dan juga cara merubah sebuah kata. Demikian. Kita lihat setelahnya. Kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf. Kebanyakannya. Kemudian diikutkan pada wazan timbangan fa'ala. Kenapa dipilih kata fa'ala? Karena fa'ala ini kata yang sering muncul dan juga kata yang mewakili semua makharijul huruf. Fa di awal, ain di akhir, lam di tengah.
mewakilkan semua huruf. Karena memang juga ulama bahasa memilih dia sebagai timbangan. Mudah diucapkan, mudah diingatkan. Fa'ala. Intinya, kebanyakan kata bahasa Arab diambil dari 3 huruf. Dan mengikuti wazan fa'ala. Lihat contoh fa'ala. Garis ke bawahnya apa? Jalasa. Fa'ala artinya bekerja. Karena dia fi'il madhi maka telah bekerja. Lihat panah ke bawahnya jalasa. Jalasa artinya duduk. Yang dimaksudkan dengan timbangan atau kenapa harus mengikuti fa'ala sebagai kemudahan saja dalam memahami asal kata. Sehingga mereka mengatakan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ketika dia mempunyai contoh lain seperti jalasa, maka dikatakan jim itu fa fi'il namanya. Lam fi'il. Sin jim itu fa fi'il, lam ain fi'il, sin lam fi'il. Ini fungsinya nanti ketika ilmu tasrif. Dan juga ada juga masuk dalam pembahasan ilmu nahwu juga. Intinya dibutuhkan dan intinya adalah kembali kepada 3 huruf. Fa'ila syariba. Syariba ini lam ain fi'ilnya di kasrah. Syariba ra. Ra itu namanya ain fi'il. Karena di kasrah fa'ila maka ikut juga di kasrah syariba. Fa'ula itu contohnya karuma. Karuma ini ra-nya di dhammah yang merupakan ain fi'ilnya. Fi'il. Ini jelas ya, 3 contoh ini jelas. 3 contoh jelas aslinya 3 huruf. Yang contoh berikutnya fa'ala daqqa. Daqqa ini 2 huruf kelihatannya. Tapi asalnya 3 huruf. Karena memang pada asal atau keumuman kata berasal dari 3 huruf. Sekalipun nampaknya 2 huruf ini. Aslinya 3. Kita tulis ya. Fa'ala. Fa'ala. Contoh sebelumnya jelas, insyaallah kita mau bahas masalah fa'ala sama daqqa. Ini bilangnya daqqa. Nah, fa'ala daqqa berarti asalnya daqaqa. Itu asalnya. Jadi ini dikatakan dia fa'il, karena ini dia. Yang di tengah apa namanya? Ain fi'il. Yang qaf kedua lam fi'il. Di dalam bahasa Arab, di dalam lisanul Arab juga demikian. Orang Arab biasanya agak susah menyebut huruf yang double seperti ini, daqaqa, agak susah disebutnya. Dia dibuatnya ringan. Makanya ada istilah takhfif. Diringankan saja penyebutannya jadi daqqa. Jadi agak berat mereka mengucapkan daqaqa. Kita mungkin mudah mengucapkannya daqaqa, tapi mereka enggak bisa. Harokat sama namun huruf sama itu berat. Boleh huruf sama akan tapi harokatnya harus beda. Seperti ini daqaqa harus diharokati. Baru bisa daqaqa. Tapi daqaqa hurufnya sama, harokatnya sama, mereka biasanya di ringkesnya menjadi daqqa. Makanya kata daqqa ini 2 huruf nampaknya kan tapi aslinya 3 huruf. Qafnya yang double, makanya diganti sebagai perwakilan qaf yang double itu tasydid. Demikian. Ya. Daqqa artinya mengetuk ya, silakan gantikan. Daqqa artinya mengetuk. Ya. Karuma artinya mulia. Karuma artinya mulia, artikan syariba artinya minum. Jalasa duduk. Minum saja karena ini fil madhi semua berarti telah berarti. Ya, jalasa telah duduk, syariba telah minum, karuma telah mulia, daqqa telah mengetuk. Karena kata kerja. Kalau kata kerja pasti kita akan kaitkan dengan 3 waktu, telah, sedang atau perintah. Itu kalau kata kerja.
Dan dakko ini mengetuk pekerjaan, berarti dia menerima kata telah atau sedang. Nah, di sini adalah seringkali disebut memang fil madhi atau fil mudhari'. Fil madhi, dakko telah mengetuk. Berikutnya adalah fa'ala ya. Fa'ala itu farra contohnya. Sama dengan dakko, farra ini asalnya 3 huruf, nampaknya 2 huruf. Berarti yang double sana siapa? Ra. Ain dan lam fi'il double. Asalnya farara. Farara diringkas menjadi farra. Ada keadaan yang dalam huruf. Ini menggambarkan bahwasanya asal kebanyakan kata berasal dari 3 huruf, lalu diikutkan wazan fa'ala. Nah, ini ilmu tasrif. Ya, artinya berlari atau lari ya kan? Berarti telah lari. Kata-kata lari itu bisa menerima telah lari atau sedang lari atau larilah kata kerja. Ini sebuah penggambaran saja, sebuah faedah bahwasanya kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf. Baik, yang jelas kaidah sharaf kembali kita menyimpulkan bahwasanya sebuah ilmu khusus membahas tentang pembentukan sesuatu yang belum jadi dibentuk. Nah, kedua dia perubahan. Dua ini perubahan dengan mengurangi huruf atau menambah huruf. Baik. Sekarang kaidah sharaf ini akan dibahas panjang lebar setelah ini. Jadi digambarkan bahwasanya ilmu sharaf itu dia membahas tentang pembentukan kata atau perubahan. Sekarang kita akan masuk masing-masing dari pasalnya. Pasal daripada sharaf ini. Kita buka halaman 6. Halaman 6, ikhwah. Al-faslul awwalu. Al-faslu al-awwalu. Kapan dibaca al-faslu atau kan bisa saja dibaca al-fasalu, al-fisalu. Kenapa al-faslu? Ini larinya ke kosakata larinya. Menghafalkan kosakata. Di kosakata ketika kita menghafal, kita akan hafalkan juga bacaannya dan tulisannya seharusnya. Seperti pertama kali dalam kosakata amrun. Sudah amrun. Tidak bisa dibaca amarun, imirun. Tidak bisa. Amrun sudah. Iya kan? Amrun. Mimnya disukun. Maka sudah begitu bentuknya sudah. Tidak bisa dirubah lagi yang lain. Imirin kan bisa saja dikesarakakan ada harakatnya kan? Imirin, imirun. Bisa juga. Umurun, amarun. Bisa. Tapi satu harakat pasti. Amrun. Dan kita akan bisa membaca amrun kalau kita menghafalnya. Kembali lagi pentingnya menghafal kosakata. Al-faslul awal pasal pertama al-ismu. Kembali lagi kita mendoma karena asal harakat adalah doma. Al-ismu bin nadhari. Nah, ini kita kasrah. Kenapa? Karena huruf jar. Ada bi, ya kan? Min ila an ala firula ba kaflan bi kali. Di termasuk huruf jar. Pastikan setelahnya isim, kedua pasti setelahnya di kasrah. Itu keadaan yang sifatnya pasti sudah. Makanya dibaca al-ismu bin nadhari. Ketika ini sudah dipahami ma'ruf, tanpa harakat kita bisa membaca. Tanpa harakat bisa ditebak. Kalau ini ada jar berarti kasar akhirnya. Demikian. Al-awwal pastinya di dhamma. Karena kan tidak ada sebab dia menjadi kasrah. Kita sudah dapat dua sebab menjadikan kata itu kasrah. Satu, huruf jar ini. Yang kedua, mudhafun ilai. Dah dua ini aja. Nah. Bukan mudhaf ilaih. Dari mana kita katakan dia bukan mudhaf ilaih? Karena al-awwalu ada alif lamnya. Ya kan? Jadi batal dia. Tidak bisa sebagai mudhaf. Yang nanti kita akan tahu setelahnya mudhaf ilaih. Ketika al-awwalu bukan mudhaf, maka pasti jelas bukan mudhaf ilaih setelahnya. Nah, itu. Nanti ada pembahasannya namanya naat man'ut ya, naat namanya. Kita masuk ke pembahasan al-ismu bin nadhari ila, ada ila lagi nih huruf jar. Bunyatihi. Apa itu ila? Oke. Jadi al-ismu isim di dengan an-nadhari
dilihat dari ila bunyatihi, kepada bangunannya. Jadi kalau diartikan di situ apa artinya? Isim ditinjau bangunan huruf akhirnya. Isim ditinjau kepada bangunan huruf akhirnya. Kita akan membahas tentang huruf terakhir. Tadi bilangnya kata paling biasanya 3 huruf ya. Nah, huruf ketiga itu yang akan dibahas. Huruf terakhir yang dibahas. Walaupun dia hanya 2 huruf, misalnya akan dibahas yang terakhir. Nah, ini dia isim. Kata terakhir yang dibahasnya. Huruf terakhir dari kata tersebut. Jadi pembahasan kita ini adalah isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Kita baca. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya ada 4 macam. Yaitu, nah ini. Jadi kita pasal pertama ini bahas masalah 4 pembagian isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Kita tidak lagi bahas fiil, tidak lagi bahas huruf, akan tapi isim yang merupakan dia kata yang tidak menunjukkan waktu tertentu. Kata benda, kata sifat, kata beku, dan seterusnya. Kita baca A. A ini pembagian pertama dari isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya. Isim mangkus, isim maksur, isim maksur. Ini istilah ini, isim maksur istilah. Definisinya adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif. Itu dalam kurung ada alif tegak, ada yang bengkok. Yang huruf sebelumnya berharakat fathah. Maka ini juga teknik baca kitab. Alif itu dikatakan alif karena dia memang tidak punya harakat dia. Alif tidak ada harakatnya. Kita harus mengenal alif ini. Terkadang berdiri, terkadang dia bengkok. Ini alif namanya. Jangan dikasih titik atau kepala hamzah harakat, jangan. Inilah alif, tidak ada harakatnya. Dan dia pasti sebelumnya fathah. Mau bengkok, mau lurus pasti fathah. Jadi kita sudah tahu baca kitabnya. Qala. Berarti ada fathah sebelumnya, ada alif. Misalkan dalam Al-Quran misalnya kayak gini. Sudah, tidak ada harakatnya. Ini alif, tidak ada kepala, tidak ada harakat, pasti dikasih fathah di sininya. Karena alif ini adalah mad tabi'i yang sebelumnya pasti di fathah. Dibaca panjang dikit. Qala, bukan qala. Qala. Jadi dimanapun konsepnya alif tidak ada harakatnya. Pasti dan wajib sebelumnya fathah. Ya gitu. Mau bengkok, mau lurus silakan. Ini alif. Ini di antara hal yang perlu diperhatikan. Jadi alif ini bersih, tidak ada tambahan apa-apa. Kalau kita menambah kata di sini jadi hamzah. Ada di bawah. Hamzah dia. Sama di sini juga dikasih hamzah di sini. Tidak juga dia. Atau kita mau buang hamzah ini ada ya misalnya. Jadi ya dia hilang alifnya. Atau kita memberikan dia harokat di sini, harokatnya. Atau dhamma. Semua dia akan merubah dari alif ke yang lain. Ini bukan alif. Alif ini sangat unik dia. Sampai pun dalam ilmu imla dibahas satu kitab ya. Dan itu pelajarannya panjang sekali, satu kitab ya. Kita belajar imla di pondok setahun membahas alif aja. Panjang dia, memang dia unik sekali memang di alif ini. Maka disebut dalam ilmu tajwid, mad tabi'i kan? Demikian. Ada namanya alif, nanti ada namanya hamzah, hamzah wasal. Dia makanya dibahas juga. Kita sudah mengenal alif adalah tidak ada teman apapun, tidak ada harakat apapun. Tapi yang jelas wajib sebelumnya pasti fathah. Sebelumnya fathah. Jadi kita baca isim maksur, isim yang diakhiri dengan huruf alif. Yang huruf sebelumnya berharakat fathah. Dan itu wajib, harus, pasti. Makanya ini contohnya al-dunya. Al-dunya seandainya tidak ada harakatnya kita bisa baca.
Misalnya ad-dunya tulisannya gini. Nah, ini kita bisa baca. Ada di sini kita salah baca misalnya. Tapi di sini pasti kita bisa baca. Karena ada alif pasti sebelumnya ada. Nah, ada bisa kita salah ad-dunya karena ad-dunya karena salah kita membacanya. Tapi di sini iya ini pasti kita bisa baca karena ada alif setelahnya yang dia akan pasti fathah. Namun bisakah kita baca dunya, dannya, dinnya? Nah ini kita kadang ketika baca kitab, dan ini bagi mereka pemula yang baru selesai belajar nahwu, masuk ke tahap baca kitab. Ada bisa dikatakan pesan-pesan lah gitu. Karena kan di kitab ada harokatnya. Apakah kita akan baca dunya atau dannya atau dinnya? Selalu bahasa Arab itu selalu yang lebih ringan di lisan. Mana yang lebih ringan, ad-dunya atau ad-dannya atau ad-dinnya? Pasti ad-dunya lebih mudah dibaca. Nah itu. Maksudnya kayak fa'ala misalnya. Fa'ala itu bisa fa'ula, bisa fa'ila juga. Namun ya hakikat daripada fa'ala artinya bekerja itu di fathah dia, fa'ala. Demikian. Ad-dunya itu artinya dunia. Diartikan dulu, kita artikan dulu. Ad-dunya artinya dunia. Ya, al-mustashfa rumah sakit. Al-mustashfa rumah sakit. Al-mustafa pilihan. Ini setiap kosakata contohnya adalah kosakata. Setiap contoh kosakata silakan dihafalkan. Dunia. Al-mustashfa rumah sakit. Yang biasa ke rumah sakit al-mustashfa. Sebut aja al-mustashfa. Al-mustafa pilihan. Yang terpilih boleh. Yang terpilih. Al-asa tongkat. Al-asa tongkat. Ya, tongkat. Al-fata pemuda. Al-fata pemuda. Al-fata pemuda. Al-huda petunjuk. Al-huda petunjuk. Ya, ini sudah kita artikan. Kalau kembali kepada asal kata maksur, dia katanya qasara. Qasara asal katanya artinya adalah qasara itu meringkas. Jadi kalau dia isi maf'ul, maksur itu isi maf'ul, jadi yang diringkas secara artian. Tapi secara istilah nahwunya kita tidak artikan ke sana. Kita lebih mementingkan definisinya. Demikian. Ya, jadi arti beda dengan makna. Arti beda dengan makna dan definisi. Demikian. Tapi kita memang butuh mengetahui asal daripada makna atau arti untuk memudahkan kita untuk memahami makna. Misalnya Islam bahasa Arab artinya berserah diri artinya. Tapi dari kata-kata berserah diri ini ulama memberikan definisi Islam berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk padanya, meninggalkan syirik dan berpaling dari ahlinya. Definisi Islam. Tapi asal dari kata Islam artinya berserah diri. Nah demikian, dah jauh beda dari asal mana. Demikian. Makanya mereka selalu makanya di situ sekarang jatuhnya penyimpangan orang-orang yang mentawil sifat misalnya. Yadun tangan itu dalam bahasa Arabnya yadun, dalam bahasa kita tangan. Tidak ada istilah yadun diartikan nikmat dalam bahasa Arab, tidak ada di situ. Asal artinya. Makanya mereka ketika mentawil sifat salah mereka. Istawa maknanya bersemayam. Istawa memang bersemayam maknanya, tidak ada bermakna lain sehingga mereka menafikan makna istiwa. Berangkat dari kata bahasa Arab itu sendiri begitu. Dan ya itulah penyimpangan
orang Arab pun kadang melewengkan makna. Makanya dibantah mereka, siapa yang mengartikan bersemayam bermakna menguasai di sana? Siapa yang mengartikan demikian? Dirujuk lagi, diperiksa dari abad ke abad, dari ilmu bahasa Arab ini tidak ada ditemukan oleh seorang penyair, tapi dia didahului oleh orang yang lebih paham dalam bahasa Arab sehingga disalahkan dia, begitu. Jadi memang semacam turun menurun sudah bahasa ini, artinya ini sudah tidak bisa dibuat baru bahasa baru begitu, tidak bisa dia. Nanti kalau dibuat baru semua orang bisa menambah, dia ahli bahasa, dokter bahasa, artikan misalnya Islam ini adalah bisa diartikan di selewengin maknanya, kan repot lagi kan. Sama kayak jilbab itu adalah menutup dari ujung rambut sampai kaki. Lah orang mungkin malah jilbab ya ini doang, jilbab segitiga kan salah arti jadinya itu. Salah mana? Berangkat dari salah arti memahami mana kata arti bahasa Arab itu pentingnya kita, masya Allah. Makanya kalau orang menguasai kosakatanya itu, masya Allah, dia ada gambaran untuk memahami hukum dalam hadis yang dibacakan, demikian. Misalnya orang mengatakan, mana dalilnya bahwasanya wajibnya bercadar misalnya. Memang tidak ada, Nabi bilang wajib bercadar, tidak ada. Cuma dari segi tutur bahasa Rasulullah dan bahasa Arab itu, bahwasanya wanita itu tertutup, aurat. Jadi dipandang ulama, oh ini ditutup maksudnya, jadi dilihatkan. Begitu. Mereka ingin tekstual, mana dalilnya wajib bercadar secara tekstual. Mereka tidak memahami arti daripada kosakata yang di sana atau makna sebuah lafaz yang disampaikan Nabi, demikian. Atau mana haramnya rokok, mana dalilnya? Tidak ada. Nabi bilang haram rokok, tidak ada. Itu yang mereka bilang. Tapi mereka tidak bisa memahami arti maksud daripada keumuman dalil misalnya. Memang pentingnya bahasa dalam memahami dalil memang. Karena untuk itulah kita belajar bahasa Arab memang. Sehingga ketahuan siapa yang mengambil dalil dengan hawa nafsu, ketahuan di situ. Sekalipun dia seorang dokter, seorang ulama besar, dia akan disalahkan karena dia menyelisih daripada keadaan umum dari bahasa Arab itu sendiri. Kalau ia bengkok itu kan, atau alif bengkok itu kan kita mengenal dengan alif lainnya. Kalau alif yang lurus itu ada nama lain? Alif lainnya alif lazimah. Kalau nggak salah Allah namanya alif lazimah. Lazimah. Pasti alif dia. Karena kalau ya ini kalau dikasih titik 2 jadi ya dia, berubah dia. Tapi kalau dikasih hamzah jadi alif dia, hamzah. Tapi kalau alif berdiri ini mau dikasih titik 2 di bawah enggak cocok, enggak bisa. Tetap antara dia dikasih kepala hamzah untuk berubah jadi alif ke hamzah. Ya, itu pembahasan dalam ilmu imla. Kita perhatikan dalam pembagian pertama, isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif yang huruf sebelumnya pasti ya berharokat fathah. Contoh adunya al-mustashfa, lihat al-mustashfa huruf terakhir, kita pandang huruf terakhir aja. Huruf terakhir dari kata al-mustashfa itu ada alif bengkok, maka pasti huruf fa-nya di fathah, itu pasti. Maka kita memberikan tertib baca kitab. Berarti alif ini mau dimanapun, di tengah, di awal, di akhir, di tengah dan di akhir masih di fathah sebelumnya. Ada sebuah tulisan misalnya tulisannya ada gini misalnya. Gitu. Ini ada alif di sini. Tidak ada harokat apapun di sana. Atau tidak ada kepala hamzah pun di sini, maka pasti kasih harokat fathah di sini. Udah gitu aja. Al-kitabu. Ini untuk mengecek harokat ba ini kayak mana caranya? Pasti kita kasih dhammah karena asal harokat. Nah, sudah tahu kita baca ini dan ini, tinggal ininya. Ya kan? Ini pasti alif lam, al bacanya. Tinggal kafnya. Kafnya kita kembali ke kosakata lagi. Kafnya itu apakah ku atau ka atau ki? Di dalam bahasa Arab dia di kasrah ki, kitabu, al-kitabu. Jadi mungkin tugasnya kita menghafal ini untuk mencari harokat di sini kadang. Ini sudah ada alif. Kita pasti harokatnya fathah sebelumnya. Yang terakhir pasti kita kasih dhammah. Itu pasti sudah ada. Yang kedua ya, yang kedua al-kitabu. Karena ini kalau dibuang alif lamnya menjadi ki, kitabun. Ya kan? Demikian. Karena ilmu tasrif ini agak detail sedikit, dia membahas masalah huruf dia. Kalau ilmu tasrif membahas masalah huruf.
Ini kita lagi bahas huruf terakhir. Kata kitabun itu kata, dibahas huruf terakhirnya yang dibahas. Demikian. Ya, soal dapat dipahami soal al-mustasfa itu ada fa, setelahnya ada alif, maka dia pasti dibaca fathah. Al-mustafa. Al-asa juga ada alif sebelumnya sad, maka sadnya di fathah al-asa. Al-fata demikian juga al-huda. Jadi jelas bedanya itu. Sebab faedah kita berikan di awal-awal ini. Ini kan isim maksur ya, yang akhirnya alif. Nah, ini tidak akan berubah dengan kemasukan faedah yang kita baca kemarin. Jika ada huruf jar, setelahnya pasti di kasrah. Dan di sini tidak akan kasrah. Dia tetap kembali kepada keadaan masing-masingnya. Ya, dia keadaan maksur harinya berarti. Misalnya alal huda, ya kan? Kita tulis alal huda. Nah, ini kan huruf jar. Ini kita pasti kita memahaminya di kasrah ya, ala. Tapi di sini karena ada isim maksur, maka tetap harakat fathah karena kembali ke keadaan isim maksur. Ini ada alif, maka kita kasih fathah di sini. Berarti tidak ada perubahan dia. Ya, berarti mau hari siapa sampai kapanpun dia akan selalu demikian. Karena dia punya keadaan khusus. Alif sebelumnya, akhirnya alif, sebelumnya fathah. Udah. Berarti tidak bisa diganggu oleh huruf jar atau oleh mudhaf ilaih, tidak bisa diganggu sudah, ya kan? Ini dia kita ada istilah namanya isim maksur. Isim maksur punya keadaan sendiri yang tidak bisa dicampur baur, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Memang kita punya keadaan tadi huruf jar pasti setelahnya di kasrah atau mudhaf ilaih di kasrah. Ketika memasuki kata-kata maksur tidak bisa. Kembalikan dia kepada isim maksur. Jika mau kayak domir itu kayak hudahu tetap juga, tapi nanti perubahan huruf aja, tetap aja al-hudahu. Misalnya fi huda, kan fi, misalnya fi kayak ini misalnya kita mau kasih dhamir, boleh hapus alif lamnya, ya kan? Nah, ini nanti insyaallah ada pembahasan juga. Kita bilang ala hudahu, ini dibuat berdiri nanti. Ini tetap aja fathah, tetap. Dimanapun ada alif pasti sebenarnya fathah. Ala hudahu, tidak bisa ala hudihi, tidak bisa. Ala hudahu, karena dia sudah mempunyai keadaan khusus, yaitu isim maksur. Kita lanjut lagi, ya silakan. Cara menulis yang alif seperti ya sama alif itu karena pengaruh dari huruf di depannya. Contohnya kan ada huruf-huruf yang tidak bisa bersambung. Akhirnya cara menulisnya seperti gitu. Ada lagi huruf-huruf nanti yang bersambung, ada yang enggak ya. Ya. Al-hudahu ini alif tidak bisa disambung dari belakang dia. Dari depan saja. Ini ciri-ciri khas alif, ciri khas alif. Kan huruf yang berdiri itu cuma alif, lam sama kaf. Iya enggak? Ada 3 huruf yang berdiri. Nanti akan berdiri juga penulisan dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran. Alif, lam, kaf. Ini alif ini tidak bisa disambung dari belakang, dia harus depan aja. Makanya qala. Tapi kalau jalasa, ini kan ada berdiri juga ya. Pasti dia bukan alif, karena ada sambungan setelahnya. Kalau alif pasti berhenti dari sampai sini, kayak ini. Itu ciri khas alif juga itu. Ciri khas alif yang nantinya sebenarnya di fathah, pasti dia terputus di sini, tidak bisa disambung. Nanti akan ada huruf-huruf yang memang dia disambung dari depan boleh, di belakang boleh, seperti lam. Ada yang memang dia putus. Ada yang memang seperti ra, dal, itu putus dia. Farra, ini kan farra misalnya. Farra. Ini ra disambung dari depan tapi di belakang enggak. Dal nanti masuk. Demikian. Ini dia isim maksur. Masih ada waktu, kita lanjutkan yang B. B ini adalah pembagian kedua dari isim ditinjau dari huruf akhirnya. Yang kedua adalah mangkus.
Isim mangkus ialah isim yang diakhiri dengan ya. Itu ada yang kurang. Tambahkan ya sukun. Ya, kasih tambah di atasnya sukun. Ya, ya sukun tuh ya mati ya. Itu ada yang masih kurang. Ditambahkan isim mangkus, isim yang diakhiri dengan ya sukun yang huruf sebelumnya berharakat kasrah. Ini membahas masalah ya sukun ini. Ya sukun itu ada dua bacaan. Mat tabi'i yang i atau mat layin. Ai, kan? Ghaibun. Nah, yang dimasukkan dalam isim maksur adalah mat tabi'inya, bukan mat layin. Mat tabi'i yang sebelumnya kasrah. Lihat harokat akhir daripada contoh-contoh yang di bawah ini. Isim mangkus, isim yang diakhiri dengan ya sukun, tambahkan ya sukun di atasnya, atau huruf mati, bisa juga harokat mati. Yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Ini pasti dalam mat tabi'i. Makanya dalam, kalau kita melihat ada ya sukun, maka antara dua harokat, kasrah atau fathah. Biasanya kasrah, sebagai mat tabi'i. Contoh al-murabbi, ada ya sukun, sebelumnya pasti kasrah. Ini merupakan isim mangkus. Diartikan ya al-murabbi artinya pendidik. Al-murabbi artinya pendidik. Ar-ra'i pengembala. Ar-ra'i pengembala. Al-musalli orang salat. Ad-da'i da'i penyeru. Da'i itu penyeru bahasa Arab itu. Al-qadi hakim. Al-hadi penunjuk. Al-penunjuk. Ini kosakata, Masya Allah sudah banyak juga ini. Al-murabbi, al-ra'i, al-musalli. Mangkus tadi artinya yang diringkas. Maksud maksudnya. Kalau mangkus dikata naqasa, kurang, berarti yang dikurangi. Mangkus yang dikurangi dari segi arti. Tapi definisinya adalah isim yang diakhiri dengan ya sukun yang huruf sebelumnya berharakat kasrah. Contohnya al-murabbi, ar-ra'i. Maka pasti dibaca kasrah sebelum ya sukun. Nah, mangkus artinya dikurangi. Nanti akan kita lihat dari segi apa dia dikurangi. Sehingga dia tepat sekali penamaan mangkus. Karena ada yang dikurangi. Kita baca catatan. Ya. Insyaallah definisinya demikian. Betul dihafalkan di dua kepala. Catatan, apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharakat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan. Lalu huruf sebelum ya tadi di kasratain. Ada yang paham ini? Apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharakat fathah, maka huruf ya juga dihilangkan, lalu huruf sebelum ya tadi di kasratain. Agak lumayan panjang bahasanya di sini. Makanya saya memberikan ya bahasa yang simpel untuk dipahami itu aja. Ini panjang bahasanya. Jadi catatan ini intinya begini, intinya kalau mau ditulis silakan. Ini kan kita membahas yang mangkus. Yang diakhiri ya sukunnya gampangnya gini. Kalau isim mangkus dihilangkan ya sukunnya, hilang juga alif lamnya. Sudah. Itu intinya. Ditulis isim mangkus ini kan kita bahas ya, seperti al-murabbi itu, al-musalli. Intinya ya sukun hilang juga alif lamnya. Jika dihilangkan ya sukunnya maka hilang juga alif lamnya. Tinggal dibalik saja, kalau ada alif lamnya maka datangkan ya sukunnya. Kan gitu. Itu dia tambahannya. Kita tulis yang satu dulu ini.
Jika dihilangkan ya sukunnya, maka hilang juga alif lamnya. Kedua-duanya hilang ya? Iya. Ya. Di sini kan ada contohnya apa? Murabbin. Nah, kita pasti buat contoh di sini. Di situ ada contoh al-murabbi. 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 Artinya sama ya, di atas tadi sudah ya dalam catatan. Al-murabbi. Nah, catatan itu yang diinginkan adalah ketika dihilangkan ya ini, hilang juga alif lamnya. Nah, gitu. Sisalah dia murabbin. Nah, murabbin. Mungkin dari segi inilah dikatakan dia mangkus, dikurangi. Mangkus artinya dikurangi. Ya kan? Simpel sekali. Jika ya sukun hilang, maka dia hilang juga alif lamnya. Karena ini ciri khas isim mangkus yang di akhirnya ya sukun, sebelumnya kasrah. Berarti kalau ada ya sukun tapi sebelum ada kasrah sudah masuk ke ada isim mangkus. Nah, pertanyaan tadi apa namanya? Kenapa dia kasrah dan tanwin? Kalau tanwin kita pasti bisa jawab. Apa itu kenapa tanwin? Ini? Karena ada alifnya. Kembali ke kaidah alif awal yang alif lam. Jika ada alif lam maka hilang tanwin. Ketika ada alif lam maka dia tanwin. Ini ya, tanwinnya jelas. Cuma pertanyaan satu lagi, kenapa harus di kasratain, enggak di fathatain, di dhammatain? Kenapa dia memilih kasrah tapi yang tanwin? Kenapa dia memilih tanwin tapi di kasrah? Tanwin kan bisa saja ini fathatain, bisa dhammatain. Kenapa? Mangkus. Maka inilah dia ciri khas mangkus. Itu aja larinya. Tidak ada jawabannya, larinya ke kaidah mangkus. Inilah mangkus, gitu aja. Karena kalau enggak dia pasti harusnya dhamma, kembali ke harakat awal dhamma, ya hukum asal. Jadi ini hukum asal dhamma, keluar darinya isim mangkus dan juga keluar darinya apa? Isim maksur yang tadi akhirnya alif sebelumnya fathah, ya kan? Itu contoh yang di atas dari isim maksur. Contohnya apa? Ad-dunya. Atau ya yang maksud tadi hilangkan alif lamnya. Ya, al-maksud jika hilangkan alif lamnya sebagai contoh al-huda, misalnya al-huda ya. Al-huda. Ini kalau dihilangkan alif lamnya hilang aja, kembalikan dia apa namanya kaidah asal. Masih di sini tanwin. Itu kan. Kenapa dikurangi? Karena tidak ada alif lamnya. Udah, syarul ma'ruf ini kaidahnya, konsepnya. Nah, kenapa dia fathah? Ya, karena dia isim maksur, karena ada alif sebenarnya fathah. Gitu demikian. Jadi memang sering kali kata ini dia antara ada alif lamnya atau tidak ada. Jadi kita harus memahami bersama bahwasanya dia perubahan itu aja. Kalau ada alif lamnya pasti dia nggak ada tanwinnya gitu. Kalau ada apa namanya? Kalau nggak ada alif lamnya maka dia tanwin. Cuman kenapa nih fathah yang huda, yang ini murabbin kenapa di kasrah, ini dia masing-masing kembali ke kaidahnya. Yang atas itu yang hudan itu karena ada isim maksur. Kalau yang murabbin kenapa dia kasrah karena dia isim mangkus. Dan begitu maka kita sudah bisa memahami ra'in, musulin, da'in, qadin, hadin. Maka satu lagi, kalau kita buka Al-Quran atau hadis yang ada harakatnya, tiba-tiba ada kasrah seperti da'in, padahal tidak ada huruf jar sebelumnya, tidak juga dia sebagai mudhaf ilaih, pastikan dia sebagai isim mangkus. Demikian. Kadang kalau begini pasti begini, demikian keadaan nahwu. Demikian. Mungkin kita agak cepat sedikit biar selesai ini, karena yang bawah ini agak mudah dia. Soalnya itu aja pembahasan isim mangkus. Ini yang C pembagian yang ketiga dari isim yang ditinjau dari huruf akhirnya. Isim mamdud ialah isim yang diakhiri dengan huruf hamzah. Nah, ini hamzah ini, bukan alif ya, hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Seperti dawaun. Jadi isim mamdudnya ada hamzah di akhirnya. Hamzah kita ma'ruf ada kepalanya. Hamzah ada kepalanya. Itu mau dikasih alif sebagai kakinya atau tidak ada, maka namanya hamzah. Jadi mau dimanapun hamzah itu
dia punya ciri khas kepalanya itu. Jadi mau di atas waw, mau di atas ya, tetap hamzah. Misalnya nih, ada begini waw, tapi ada kepala hamzahnya, hamzah dia. Atau misalnya waw di bawahnya hamzah, pasti hamzah. Atau ya misalnya di bawah atau di atas kepala ini maka dia dikatakan hamzah. Apalagi kalau dia berdiri gini di atas alif, maka dia hamzah. Jadi ini hamzah namanya. Maka ini pembahasannya. Jika diakhiri sebuah isim dengan hamzah dan sebelumnya alif, karena nanti ada hamzah namun tidak ada alif sebelumnya. Pembahasan kita ini adalah isim mamdud, isim yang diakhiri hamzah sebelumnya alif. Kita sudah tahu sebelum alif pasti di fathah. Makanya dawaun. Kita sudah bisa baca waw di fathah karena ada alif. Hamzahnya itu sebagai tanda isim mamdud. Dawaun artikan obat. Dawaun obat. Iqtidaun mengikuti. Binaun bangunan. Binaul masjid bangunan masjid. Binaul bait bangunan rumah. Samaun langit. Insya'un tumbuh. Ibtida'un mulai. Makanya SD di bahasa Arabnya ibtidaiyah karena memang sekolah pemula, memulai. Dikata ibtidai bahasa Arab itu. Dawaun obat. Ya. Dawaun obat. Ini insya Allah gampang, ini tidak ada pembahasan yang panjang karena intinya di akhirnya hamzah sebelumnya alif, maka dia sebagai mamdud. Nah ini dia tidak ada pembahasan apakah menerima harakat dhamma fathah kasrah, ini menerima. Ya kan, lihat dawaun tanwin. Kenapa tanwin? Karena tidak ada alif lamnya dan seterusnya demikian dia. Dia tidak ada terkait dengan harakat. Berbeda dengan isim maksud atau mangkus. Ya, kalau ada huruf jar maka dijar dia fi dawain, gitu kan? Nah, fi ad-dawai, kalau ada alif lamnya fi ad-dawai, maka dia tidak ada masalah. Yang dua hal yang di atas kita penting perhatikan karena dia beda sendiri, punya kaidah sendiri, isim mangkus sama isim maksur. Berikutnya adalah yang terakhir D, ini bagian keempat dari isim yang ditinjau dari huruf akhirnya, isim sahih. Sahih itu artinya sehat atau benar. Sahih itu asal arti benar atau garis miring sehat. Kosakata sahih itu artinya sehat atau benar. Makanya kalau ada sahih, sehat artinya Pak. Sehat atau benar, sahih. Mamdud itu kalau mamdud segi arti dipanjangkan. Artinya mamdud dipanjangkan. Ya, madda ya muddu maddan. Makanya akhirnya dipanjangin dawaun. Ya, ini isim sahih ini ya bilangnya isim yang tidak diakhiri dengan 3 huruf di atas. 3 huruf di atas apa? Alif, ya sukun, hamzah. Nah, berarti dia ini yang panjang, yang luas katanya ini yang sahih ini. Ya, ada pun yang semacam perincian, pengecualian, apa namanya lagi? Dia sudah dikotakkan di sini. Istilahnya mangkus, maksur, mamdud. Maka selain itu dia akan panjang kata-katanya. Maksudnya banyak gitu loh. Isim sahih namanya. Masjidun isim sahih. Maktabun meja sahih. Jawalun HP sahih. Intinya tidak diakhiri dengan 3 di atas tersebut. Maka dia sebagai isim sahih. Selesai pembahasannya. Namun kita artikan di sini apa? Qalamun, pulpen. Kenapa dia sahih? Karena tidak diakhiri alif, tidak juga ya sukun, tidak juga hamzah. Sahih namanya, sehat. Gitu. Sehat dia. Makanya yang di atas itu dikatakan semacam ada penyakit dia. Karena ada penyakit dia disisihkan dia. Tapi dia dengan itu dia kuat. Dia. Ya, dan makin dia sakit, kuat, kita bisa lihat dia. Tapi kalau yang sahih ini sehat dia. Kuat dan bebas. Ini yang perlu kita banyak mengenalnya, keadaan-keadaannya nanti harakatnya dia bisa an, in. Begitu. Qalamun, pulpen, pena. Daftarun, buku tulis.
Daftarun buku tulis. Ya, jadi kalau kitab itu kitab seperti yang kita pegangkan ini kitab namanya. Tapi kalau buku tulis, tempat nulis namanya daftar. Saburatun papan tulis. Iktidaun tadi apa sih? Yang mana? Iktidaun yang mana? Ya, qatidaun itu mengikuti. Mengikuti. Ya. Mimsahatun penghapus. Maka ini yang banyak kata-katanya ini, yang sahih ini, banyak sekali kata-katanya. Lihat di kata-kata yang kita tulis itu amrun umurun sahih. Apalagi qadiyatun qadaya sahih. Semua kan? Syai'un asya'u syai'un. Nah, ini syai'un di kata-kata kita yang begini isim. Artinya sesuatu ya. Syai'un. Ini masuk mana? Ada hamzah akhirnya. Ada hamzah. Apakah dia isim mamdud? Bukan. Karena tidak ada alif sebelumnya. Berarti dia sahih darinya. Ya kan? Syai'un sahih dia. Karena memang hamzah tapi tidak ada alif sebelumnya. Demikian. Sahih dia syai'un asya'u. Kalau yang akhirun itu kenapa dikasih tanda alif itu? Yang mana? Di atas alifnya. Akhirun. Akhirun awakhir itu panjang, ada matnya, ada alifnya. Akhirun. Ada panjang. Kan mat lazim. Ada panjang dia, ada alif di situ. Maka dalam demikian selesai pembahasan isim ditinjau dari huruf akhirnya. Jadi ada 4 istilah. Ada isim mangkus, ada isim mamdud, ada isim maksur, dan isim sahih. Masing-masing mempunyai definisi dan juga contohnya. Nah, ini memang pelajaran demikian. Nanti kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Apakah secara cepat kita sebut ini yang ada latihan ini? Halaman 7? Sudah waktu? Ya. Coba lihat latihan. Pisahkan isim-isim di bawah ini menurut bangunannya masing-masing kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Silakan diisi di rumah kalau mau. Kalau enggak kita di sini murojaah. Mabniyun. Ini mabniyun apa ini? Sahih. Ini kadang sempat sebagai masalah, maksudnya kadang masih rancang dilihat. Mabniyun. Ada sebagian ikhwan bertanya, mabniyun isim mangkus, atau isim sahih? Kan ada ya di situ. Sebelumnya juga kasrah. Tapi ya di sini itu tasdid. Makanya di situ mungkin berangkat dari tidak memperhatikan yang huruf B. Dia kan bilangnya isim mangkus, isim yang tidak diakhiri ya, isim yang diakhiri dengan ya kan? Yang huruf sebelumnya harakat kasrah. Cuma ya saja, tidak dikasih keterangan sukun. Maka saya katakan ini kurang di sini. Kelupaan. Dia bilang ya saja, berarti kalau ini masuk mabniyun. Ya enggak? Seperti ya. Mau kasrah, mau tasdid, mau dia masuk. Tapi ketika kita kasih keterangan ya sukun, maka keluar ini mabniyun. Mabniyun dia sahih karena dia akhirnya ya tapi di tasydid dia walaupun sebelumnya di kasrah. Jadi mabniyun sahih. Sahra'u ini mamdud. Ramin. Nah, ini kata-kata ramin tidak ada pengaruh dia jar, bukan mudhaf ilaih, bahkan sendirian dia tunggal, tiba-tiba dia kasrah. Kalau dia tanwin kita bisa jawab karena tidak ada lamnya, tapi yang kasrah mangkus dia. Musallin. Nah, sama juga ini. Dalun. Sahih. Coba saya mau tanya Pak Haji. Katibun apa Pak Haji? Sahih atau mamdud atau mangkus atau maksur? Katibun. Sahih, Hasan, betul. Ya kan, karena tidak diakhiri alif atau ya sukun atau hamzah. Demikian seterusnya. Jadi kita insyaallah bisa memahami yang bawahnya. Zarqa'u mamdud, al-murabbi mangkus, musalla ini maksur, qalamun sahih, libasun sahih, dawaun mamdud, al-mar'a
maksur, al-arabiyun sahih sama dengan mabniyun. Ibtida'un mamdud, makhan, al-marma maksur, al-mustalqi mangkus, masjidun sahih, insya'un mamdud, al-mar'iyun sahih, hamra'u mamdud, muzakkin mangkus, al-malha demikian. Sudah bisa dijawab, Masya Allah. Alhamdulillah bisa dijawab, bisa dibedakan. Namun yang ingin bertanya artinya tidak masuk saya artikan sini. Yang ingin diartikan silakan apa, Bang. Mabniyun membangun. Mabniyun ya. Mabniyun membangun. Sahra'u padang pasir. Ya, padang Sahara bisa juga. Padang pasir Sahara. Ramin orang yang melempar atau yang melempar yani. Isim mangkus itu artinya orang yang semua kan, Ustaz ya? Ya. Isim mangkus itu artinya pasti orang yang gitu ya. Ya, yang. Dia di ilmu tasrif adanya dia. Jadi rapi, yang mendidik, mengembala, yang mengembala. Ya, ada yangnya. Isim fa'il namanya nanti dalam isim fa'il namanya dalam isim tasrif. Ya. Musallin orang yang salat. Karena kata kerja ini kan mabni itu kata kerja. Ini baru ini sahara bukan kata kerja. Ini isim berarti. Dalwun ini kata zat ya, bukan kata kerja. Dalwun ember, timba. Katibun penulis. Zarqa'u biru. Warna ini, biru, warna biru. Al-murabbi pendidik. Pembimbing. Itu al-murabbi pembimbing. Musalla tempat salat. Musalla tempat salat. Qalamun dari pulpen. Libasun baju atau pakaian. Libasun pakaian. Dawaun obat. Al-mar'a tempat mengembala. Al-mar'a tadi kan ra'in pengembala. Sekarang al-mar'a ini tempat mengembala. Karena dia kata kerja. Kata kerja ini ada tasrifannya dalam ilmu tasrif namanya, ini yang terakhir. Ya ilmu ini ilmu tasrif namanya, bagian ketiga. Lumayan panjang kita. Ya, pemalingkan kata kan. Ilmu tasrif kan memalingkan kata tadi kan. Memalingkan, merubah kata. Apa lagi berikutnya tadi? Arabiyun orang Arab. Ibtida'un mulai. Makhan. Apa ini makhan? Ini tepatnya artinya? Kafe bisa juga karena dia kata qahwah. Kopi, tempat nongkrong lah intinya dia. Karena kafe itu untuk nongkrong ya ini. Sekalipun bukan kafe tapi tetap tempat minum kah, makan, nongkrong, nyantai, makha namanya. Tempat apa namanya? Ya santai saya juga makha. Ya nongkrong ya, tempat nongkrong di situ. Tapi ada bahasa pasnya itu teman. Saya lupa juga. Ya begitu. Kalau dulu biasanya tempat ngopi memang ya makha. Cocok menggantikan apa namanya kafe bisa juga. Al-mar'a al-marma tempat melempar. Al-marma al-mustalqi al-mustalqi. Ini pasnya apa artinya al-mustalqi?
Aufa apa artinya al-mustalqi sana? Bukan tuh apa artinya al-mustalqi? Belum. Kalau mau diartikan secara yang biasa kita dengar al-mustalqi itu yang apa namanya merebah begini sebenarnya. Tidur. Ya, begitulah. Iya. Terlentang bisa juga. Masjidun masjid insya'un tumbuh al-mar'i orang yang mengembala hamra'u merah hamra'u muzakkin orang yang bersedekah orang yang berzakat al-malha tempat hiburan. Jadi asal kata malha itu laha tempat orang apa namanya berlahu. Ya, tempat orang menghabiskan waktu yang tidak yang sia-sia, tempat bermain. Ya, lahu tempat bermain, tempat menghabiskan waktu. Jadi apa? Malha tempat hiburan. Ya, hiburan semacam yang berlebihan, hiburan yang berlebihan itu malha namanya. Kayak diskotik apa tuh malha. Tapi kalau lagi liburan, kunjung, enggak apa-apa. Tumbuh. Iya. Tumbuh ada. Hah? Apa? Termasuk malha itu, termasuk. Tapi kita kalau datang sekali lah. Kira keluarga pinjam bagus sana kadang-kadang. Nah, ada kan? Malha. Sekali. Ya? Dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharakat fathah. Enggak, dia ingin mengecualikan dari isim maksur dia maksudnya. Iya kan? Karena kalau sebelumnya fathah pasti setelahnya ada alif pastinya. Demikian. Dia bilang gitu. Kalau kita mau pahami dari catatannya apabila alif lam dihilangkan dan huruf terakhir tidak berharakat fathah, gitu kan? Maka huruf ya-nya juga dihilangkan. Lalu huruf sebelumnya atau sebelum ya tadi dikasratain. Jadi maksudnya tadi itu murabbin itu kalau dihilangkan ya-nya bukan murabba gitu, bukan murabba. Nah, jadi isim mangkus ini, isim maksur dia maksudnya tadi itu. Nanti tambahan aja mungkin nanti kalau latihan biar kita terbiasa juga. Hafal tapi mungkin ada latihan untuk kita masing-masing siswa tulis. Boleh juga. Boleh. Karena pas ada latihan gitu kan. Boleh juga nanti ditulis. Gitu kan. Jadi mungkin kita bisa banyak aku. Ya betul. Kalau nggak pernah nulis aku banget asli. Jadi pas latihan nanti. Makanya saya pribadi pengen buat semacam sekolah dewasa seperti ini, tapi memang fokus dia kelasnya itu memang namanya persiapan bahasa seperti di pondok kan namanya idat lugawi kan persiapan bahasa, tapi saya pribadi ingin fokus kita ajarkan dia bahasa ini muhadasah apa kosakata sama menulis di situ, membaca di situ, dan tidak ada pelajaran lain, memang persiapan bahasa murni. Demikian. Begitu kalau pulang ke rumah nanti masih ya, karena kendala kita nih yang jamaah yang mungkin orang dewasa semua kita belajar nih kajian kita bahasakan kajian bahasa Arab ya bukannya umurnya kayak anak-anak yang memang tahap dia belajar. Kita sekarang bagi bahas kaidah sekarang seharusnya ya menulis sudah bisa kita menulis membaca Al-Quran ya kan, karena berat kalau bahasa Arab ini kalau belum bisa baca Quran. Tapi tidak masalah, kita jalan aja. Soalnya yang kali kita bisa ada waktu kita belajar nulis juga kod namanya. Imla itu juga cara menulis. Insyaallah. Kita akhir dengan apa namanya? Isi maksud
baca kitab tuh bagaimana mengenai dulu kita baca juga. Pastinya dengan tulisannya nanti. Yang dibaca ya. Kalau dibaca, kalau dilihat setelahnya ada alif atau ya sukun. Kalau ada ya titiknya 2 kan harakat kan kelihatan nih bentuknya sama aja ya. Ya ini kalau misalnya ada harakatnya ya, misalnya harakat nggak ada harakatnya ini kan ada harakatnya begini. Yang lain al-hadi misalnya al-hadi. Ini kan ada harakatnya. Kita akan baca da tadi di sini. Maka kita akan baca di karena ya setelahnya. Iya. Maka kita baca al-hadi. Kalau ini agak sedikit perlu perhatian, tapi keumumannya ya, secara umum ya. Tapi kalau yang isim maksur ya, maksur itu pasti. Misalnya kalau ada kata misalnya al-fatah, ada alif, ini pasti. Kita pertama kali mengenal alif ini karena tidak ada tambahan apapun, tidak ada harokat, tidak ada kepala hamzah, tidak ada titik 2, dia alif. Pasti kita akan tahu di sini fathah wajib. Kalau ada alif itu alif yang tegak gitu. Sama juga. Mau alif tegak, mau alif bengkok tidak masalah. Yang penting alif pasti ada fathah. Seperti al-asah, ya kan? Ini kan ada harokatnya nih. Tapi ini pasti alif. Kenapa? Karena ada disambung di sini. Alif itu dari depan aja disambungnya, dari belakang nggak bisa. Berarti ini alif. Ini alif. Pasti di sini ada fathah al-asah bacanya. Pasti dalam baca kitab ya, karena ada harakatnya kan, betul dalam baca kitab. Tapi kalau ini masih bisa dibaca al-hadiyu kadang, seperti kayak mabniyun. Ini kan ada harakatnya. Orang bisa baca mabniyun atau al-mabni. Jadi keluar dari hukum ini sudah huruf akhir ya. Yang ini mabni. Keluar dari hukum bangunan huruf akhir ini. Iya, isim sahih namanya kan mabniun. Ya. Kalau kita ada anunya, ya. tanda-tandanya kita bingung kan apakah dia masuk di isim sahih atau isim alif. Tapi kalau sudah kayak gitu tulisannya dia enggak lari kemana-mana. Dia pasti mabniun. Gitu. Dia akan dikuatkan ini dengan ilmu tasrif lagi. Yang lebih kuat lagi dengan menghafal kosakatanya nanti. Ketika menghafal mabniyun, karena yang kita hafal mabniyun artinya membangun. Itu tidak ada bacaan mabniyun, tidak ada. Satu aja. Iya, satu aja. Beda ya kayak macam kayak mustasfa misalnya. Sudah itu tidak ada lagi bacaan mustushfun, tidak ada. Mustasfa saja. Satu. Jadi memang larinya ke kosakata larinya. Iya. Ya. Insyaallah subhanallahi wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mungkin setelah dimatikan kamera silakan bertanya.